Kita masuk ke distribusi yang terakhir. Ini adalah distribusi hipergeometrik ya. Tadi saya menjelaskan agak panjang di distribusi binomial karena memang itu banyak sekali dipakai di selanjutnya. Salah satunya nanti Anda akan melihat bahwa distribusi hipergeometrik ini juga bisa didekati dengan distribusi binomial pada saat eh, jumlah dari populasinya ya yang sedang kita pertimbangkan ini cukup besar ya. Di sini kalau kita lihat, nah ini apa saja properti atau karakteristik dari distribusi hipergeometrik? Di sini kita lihat bahwa salah satunya di sini Anda punya ya, Anda punya sampel acak yang ukurannya n kecil yang dia diambil tanpa pengembalian ya. Diambil tanpa pengembalian dari sampel besar yang jumlahnya n besar. Jadi ini n besar begitu ya. Di sini Anda mengambil sampel kecil, sorry, harusnya di dalam ya. Sampel kecil n kecil gitu. Ini harusnya di dalam ya, bukan di luar, saya ulang. Dan dia diambil dari sampel besarnya yang n besar itu tanpa pengembalian. Nah, dari n-nya ini ya, di sini Anda bisa klasifikasikan bahwa kita punya bahwa K-nya itu adalah sukses. Berarti sebanyak n minus k itu gagal ya. Ini adalah sukses, ini sifatnya adalah gagal. Nah, jadi sekarang apa yang disebut sebagai variabel random yang sifatnya adalah hipergeometrik? Di sini adalah berarti kita berbicara jumlah sukses yang berasal dari percobaan atau eksperimen hipergeometrik. Nah, probabilitasnya itu berasal dari sini yang disebut sebagai probabilitas hipergeometrik ya. Itu adalah asal muasalnya. Selanjutnya bagaimana kemudian cara kita membahasnya? Di sini kalau kita lihat tadi saya sampaikan bahwa populasi kita itu terdiri dari n besar ya. Yang mana dari n besar yang berhasil itu ada sebanyak k kecil, dan kemudian dari n besar tersebut diambil sebanyak n kecil item yang mana x-nya itu dia sukses. Sehingga kalau kita lihat ini tentu saja merupakan probabilitas dari semuanya ya, atau semestanya, di mana Anda memilih begitu ya. Sebetulnya kan tujuan kita kan adalah dari n besar tadi itu ya, kita pilih kan sebanyak n kecil. Maka di sini kan kita apa tuh namanya? Mendapatkan formula ini. Jadi asalnya adalah kita memilih sebanyak n kecil dari n besar yang tersedia. Kira-kira kan demikian cara kita melakukan definisi. Kemudian dari sini ya, kalau kita lihat secara khusus dari yang sukses itu, tadi kan saya sampaikan bahwa dari n besar itu yang sukses kan adalah sebesar k. Ya. Yang gagal sebesar n min k. Jumlahnya pasti sama dengan n ya. Oke. Dari yang sukses ini, kemudian kita ingin tahu dari total yang sukses ini yang diambil dari sampelnya. Jadi berapa banyak yang sukses di sampelnya itu kita identifikasikan dengan X. Berarti ini kalau ini adalah sukses di populasi, maka kemudian saya di sini melakukan identifikasi X kecil itu. Ini berarti dia adalah sukses di sampel. Ya. Itu adalah kira-kira demikian asal muasalnya. Jadi adalah sukses di populasi, kita lihat berapa. Kemudian kita lihat ini adalah sukses di sampelnya. Nah, oke. Berikutnya ini adalah kita pilih berarti kan kombinasinya dari berapa sukses di populasi kemudian yang sukses di sampel. Nah, maka sisanya berarti ini kan adalah yang gagal ya kan, kalau kita tadi sudah hitung. Maka kalau yang ini saya identifikasikan dengan yang sukses, berarti kan ini adalah yang gagal ya. Maka ini berarti kan sama, ini adalah gagal di populasi ya.
berikutnya, kalau yang ini berarti kan dia adalah, karena dia berada di N kecil, berarti dia adalah yang gagal di sampel. Oke? Kalau Anda lihat, kalau Anda jumlahkan, ini maka jumlahnya akan sama dengan N besar. Ini jumlahnya karena min X ditambah X itu adalah 0, ini jumlahnya akan sama dengan N kecil. Jadi itu kita mendapatkan sesuatu yang sudah seimbang secara matematik. Ya. Nah, maka selanjutnya di sini Anda lihat ini adalah cara kita menghitung rataan dan variansi dari distribusi hipergeometrik. Bagi Anda yang tertarik dengan penurunan rumusnya, Anda dapat melihatnya di textbook gitu ya. Di situ rataannya diberikan dengan apa? Berarti ini adalah jumlah sampelnya, ini seharusnya K kecil ya. Ini adalah jumlah yang sukses di dalam populasinya tersebut dibagi dengan populasi. Oke. Kemudian ini adalah cara kita menghitung variansinya. Di sini adalah N besar dikurangi N min 1, ini N kecil, K per N, ini 1 min K per N. Nah, ini contohnya. Coba kita analisis secara satu persatu. Kalau kita lihat, ini kemudian ada sebuah perusahaan. Nah, tadi saya belum sampaikan bahwa distribusi geometrik ini biasanya banyak dipakai di metode pengendalian kualitas karena dia kan terkait dengan sampel ya. Artinya bagaimana? Contoh kita lihat di sini. Kalau ya kita lihat di sini, kita lihat bahwa dia memiliki sebuah sistem inspeksi di mana dia terdiri dari beberapa batch yang terdiri dari beberapa kompresor ya, yang mana batchnya tersebut mengandung 15 kompresor. Berarti ini kan N besar ya, sepertinya 15 kompresor gitu. Nah, kemudian dari inspection sistemnya tadi, di sini Anda lihat bahwa dia punya random sampelnya tersebut. Berarti N kecil itu ada 5 ya. Dipilih dan dites. Nah, tadi saya sampaikan dari N15 ini K-nya ada sebanyak berapa tadi? 2. Oke. Yang pertama ditanya, berapa probabilitas untuk sampel yang diberikan ini Anda akan terdapat satu kompresor? Berarti kan satu kompresor yang rusak. Berarti kan X-nya adalah 1. Gitu kan? Oke. Kita lihat dulu dan kita kerjakan baik dengan Excel maupun dengan fungsi yang sudah built-in di Excel ya, dengan parameter-parameter ini. Coba kita masuk lagi ke Excel-nya. Kita buka sheet yang baru. Kalau kita lihat sekarang di sini saya punya N besar ya, atau populasi. Saya tuliskan saja populasi sama dengan 15 ya. Dari N besar tersebut saya pilih sampel sebanyak berapa tadi? 5. Itu adalah sampel ya. Ini K itu adalah 2, sukses di populasi, meskipun dalam kasus kita suksesnya itu yang cacat ya. Sukses di populasi. Nah, ini saya sampaikan bahwa dia banyak dipakai di pengendalian kualitas. Karena kan coba ini hanya 15 begitu ya. Tapi bayangkan kalau Anda harus melakukan inspeksi sampai dengan 1000. Nah, kan nggak mungkin kalau Anda tes semuanya. Maka biasanya kan kita hanya mengambil beberapa sampel. Kemudian dari sampel itu kita ambil kesimpulan. Anda ditanya kemudian yang di sini pertanyaan 1. Berapa kalau X-nya akan ada, maka berapa? Di sini kalau for given sample ya, akan ada 1 yang rusak. Maka ini kan adalah kalau K adalah sukses di populasi, berarti di sini X adalah tadi sesuai penjelasan kita sukses di sampel. Nah, maka berapa probabilitasnya? Maka di sini saya tuliskan P X sama dengan 1 ya. Dia akan sama dengan, kalau kita memakai formulanya dari distribusi hipergeometrik, maka di sini adalah kombinasi apa? Kombinasi dari K dan X. Kita pilih K, kemudian kita pilih X dikalikan dengan kombinasi dari apa?
pasti adalah N min K gitu kan. N besar maksud saya, min K dengan kombinasi apa tadi? N min X, N kecil min X ya. N kecil min X gitu kan. Yang atas harus sama dengan yang bawah. Kemudian ini kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan kombinasi N besar ya dengan N kecil. Nilainya adalah 0,47619. Kemudian kita bisa gunakan, sepertinya ada fungsinya sudah built-in, hypergeometric distribution. Kita lihat apa saja parameternya. Di sini ada banyak parameternya. Yang pertama adalah sampel sukses begitu ya. Sampel suksesnya berapa? 1 kan. Kemudian number of sample dia adalah 5. Kemudian population sukses di populasi adalah 2. Number population adalah 15. Apakah ini kumulatif? Tidak, karena dia tepat sama dengan 1 ya. Maka kita isi dia sama dengan false. Ya, nilainya adalah sama. Bagaimana kalau kumulatif ya? Berarti kumulatif adalah 0, 1, 2. Ingat, mulainya tentu bukan dari 1, tapi mulainya dari 0. Karena kalau 0 kan berarti kan bisa saja ada yang tidak ditemukan ya. Kemudian bagaimana kemudian kalau kita sekarang menggantinya ya, maka berapa kemudian probabilitas dari inspeksi tersebut tidak ditemukan akan menemukan dua-duanya ya, dan akan ditemukan 2 kompresor yang rusak ya. Maka di sini tinggal Anda ganti P-nya menjadi 2 ya. Kalau P sama dengan 2 maka probabilitasnya tentu makin kecil ya. Kalau 0 kita lihat juga cukup besar. Ini 1. Tadi kalau 2 ya, nilainya sama baik yang saya hitung dengan formula tadi maupun yang saya hitung dengan fungsi yang sudah built-in di Excel. Oke, ini ada beberapa latihan, silahkan dikerjakan. Nah, saya hendak menjelaskan yang terakhir itu ya. Kalau kita atau mungkin saya jelasin dulu ya. Ini kalau yang di sini sekalian saya jelaskan bagaimana cara menghitung variansinya dan minnya. Ini pun sama, kita tinggal menghitung ya. Ini adalah min, ini adalah variansi gitu. Maka bagaimana cara menghitung minnya? Minnya tadi kan adalah n kecil, kita kalikan dengan k kecil ya. Kita bagi dengan n besar. Itu adalah minnya. Jadi artinya apa? Dalam setiap kali pengambilan di sampelnya, kalau sampelnya 5 ya. Kalau sampelnya 6 ya nilainya beda lagi tentu saja. Kalau sampelnya 5, maka setiap kali itu Anda akan menemukan rata-rata ditemukan 0,6 yang rusak ya. Dan bagaimana cara menghitung variansinya tadi? Maka di sini n besar min n besar min n kecil dibagi apa? Dibagi n besar min 1 ya. Ini kita berikan tanda kurung juga. Ini kita berikan tanda kurung. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan n kecil, kemudian dikalikan dengan k, kita bagi dengan n besar, kita kalikan dengan kita punya 1 min k dibagi n besar. Itu adalah variansinya ya. Saya rasa tidak terlalu sulit, straightforward, tinggal mengikuti formula yang ada. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa kalau dia n itu lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan n besar, maka di sini k per n itu bisa Anda anggap sebagai parameter dari distribusi binomial gitu ya. Jadi K per n-nya bisa Anda anggap sebagai parameter dari distribusi binomial, dan patokannya di sini kalau jumlah sampel kita bagi dengan populasi itu biasanya kurang dari sama dengan 0,05. Misalnya seperti ini. Coba saya bacakan soalnya karena mohon maaf tidak sempat saya tuliskan soalnya di slide gitu ya. Di sini kalau misalnya sebuah perusahaan sebuah perusahaan ban gitu ya, dia bilang bahwa
dia itu populasinya itu sebesar 5.000 gitu ya, populasinya 5.000. Kemudian dari 5.000-nya tersebut ada yang sukses di populasi ya, suksesnya ini gagal, maksudnya produk yang rusak itu ada 100 ya. Ini dari perusahaan ban ngirim populasinya sebanyak 5.000, dari 5.000 tersebut yang cacat sebanyak 100. Nah, sekarang sekarang kita lihat dia sekarang samplingnya itu adalah sebesar di sini tentukan sebesar 10. Ini saya sampaikan kan kalau Anda dikirimi 5.000 ban gitu, apa Anda mau cek semuanya, kan agak konyol ya. Anda bikin saja kesepakatan. Saya cek saja. Saya cek 10, kemudian dari 10 itu kemudian baru kita bisa tentukan. Kalau dari 10 saya temukan satu yang rusak gitu, maka saya tidak percaya dengan Anda dan seterusnya. Ya. Di sini kalau kita lihat, maka berapa n kecil dibagi n besar, maka dia adalah 10 dibagi dengan 5.000 ya. Maka dia adalah 1/500, berarti kan adalah 0,002 ya. Berapa sih 1/500? Adalah ya 0,0002, benar. 0,002. Maka ini sudah memenuhi ketentuannya bahwa n per n-nya tersebut kurang dari 0,05, sehingga bisa kita anggap bahwa sekarang P dari parameter distribusi binomialnya tersebut sama dengan K per N besar. Maka dia adalah 100 per N besarnya adalah 5.000. Maka di sini berarti kalau 10 per 5.000 0,002 berarti sama dengan 0,02, gitu kan? Ya. Di situ kita lihat bahwa dia sama dengan, sebentar kok saya jadi tidak yakin. Saya salah ya, ternyata ini 10 0,002, ini 100 0,02 ya, saya salah, ini kurang 0, berarti dia adalah bukan 0,02 tapi adalah 0,02. Sekarang dia concern ya, berapa tepat sama dengan 3 dari 10 ban tersebut yang rusak. Nah, maka tadi kalau kita punya parameter distribusi binomial, dia sama dengan kita punya X, kemudian N gitu ya. Kemudian ini P. Maka tadi kan saya bilang ini kan bisa diganti dengan distribusi binomial, maka di sini Anda bisa gunakan gitu ya. Di sini Anda bisa gunakan bahwa di sini kita punya X-nya adalah 3, kemudian N-nya adalah 10, P-nya adalah 0,2. Oke? Coba kita kerjakan di Excel, coba kita bandingkan bagaimana hasilnya kalau dengan distribusi binomial, apakah memang bisa digunakan untuk mendekati distribusi hipergeometrik. Kita lihat tadi bahwa N besarnya dia adalah 1000 gitu ya. 5.000. Kemudian N kecil adalah 100. Kemudian kita punya K-nya itu ada saya salah. Ini adalah K ya. K-nya adalah 100 begitu. Dan di K-nya bukan 100 ya, bahkan K-nya itu ada sebanyak 1000, maksud saya. K-nya adalah 1000. Ternyata di sini kita bagi tadi 1000 dibagi 5.000 ya. Ya benar 0,2. Soalnya mohon maaf, di sini saya salah. Saya ternyata di sini ini 1000 ya. Makanya tadi kenapa kok saya salah? Ini K-nya adalah 1000, kemudian sampel kecilnya ada sebanyak 10. Tadi kita hitung bahwa dengan distribusi binomial maka P-nya kan adalah sebesar K ini kan ya, yang cacat tersebut dibagi dengan jumlah populasinya atau 0,2. Kita ingin menghitung berapa untuk X sama dengan 3 ya. Maka kalau dengan distribusi binomial kita bisa hitung, maka di sini tadi adalah binom distribution begitu. Suksesnya berapa? 3. Trialsnya berapa? Dari N kecil tentu saja sama dengan 10. Probabilitas sukses berapa? 0,2. Kumulatif tentu tidak ya, karena kita tepat sama dengan 3. Di sini kita mengukur gitu ya. Kita mengukur distribusinya dia tepat sama dengan 3.
Sini kita lihat di sini dia adalah binomial. Oh, saya true ya, saya salah, seharusnya false tadi. False tepat sama dengan 3. Dan di sini yang sedang saya hitung itu supaya Anda nggak bingung. Ini adalah P X kecil tepat sama dengan 3 ya. Bagaimana kemudian kalau saya bandingkan dengan distribusi hyper geometrik gitu? Maka hypergeometric distribution, sampel sukses berapa? Sampel sukses berarti 3 gitu kan. Number of sample berapa? Number of sample adalah 10 gitu. Populasi yang sukses berapa? Tadi sukses di populasi berarti adalah 1000. Number populasi adalah 5000. Kumulatif juga tidak, karena kita tepat ya, sama dengan 3. Nah, Anda lihat nilainya memang mirip. Artinya memang betul kalau untuk kasus distribusi hipergeometrik di mana n kecil itu jauh lebih kecil daripada n besar, atau dan tadi patokannya adalah kurang dari 0,05, maka di sini bisa kita gunakan pendekatan ini ya. Tapi itu kalau sekarang sebetulnya tidak terlalu berdampak ya, karena Anda bisa ngitung dengan cepat di Excel atau RStudio. Tapi ini bagus untuk pengetahuan Anda. Baik, saya rasa itu untuk distribusi diskrit bagian pertama. Selanjutnya silakan dipelajari slide-nya dan juga dikerjakan soal-soalnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.